Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu warga wilayah 1 yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah rumah tangga, di mana ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Penetua Dini Wirawati. Kami berharap agar Bapak Ibu wilayah 1 dapat beribadah bersama-sama dalam suasana yang penuh sukacita. Bapak Ibu, mari kita buka ibadah pada malam hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 9 yang diberi judul Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allahku, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa di surga, Pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada pada kita sekalian. Tema ibadah kita malam hari ini akan diambil dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu, monggo sebelum kita menggumulkan, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan malam hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, bersama sekelompok kecil anak-anak Tuhan di wilayah 1 pada malam hari ini, rindu kami beribadah kepadamu Tuhan, rindu kami boleh bersama duduk diam di sekitaran kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menguasai setiap kami, setiap tahta hati kami. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami telinga yang mau mendengar dan peka terhadap setiap didikan firman Tuhan. Kuasailah hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, kiranya Bapa berkenan mengurapinya, sehingga apa yang disampaikan bukan maksud dan kehendaknya secara pribadi, tapi sungguh maksud dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah dan perenungan kami malam hari ini, semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagian bacaan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini diambil sesuai dengan tuntunan yang dari PAH hari ini, tanggal 3 Maret 2021, yaitu dari Yeremia 30 ayat yang ke-12 sampai dengan 22. Mari bersama kita membacanya. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Berbahagialah setiap kita yang mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum bersama kita memasuki dalam perenungan firman Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati kita dengan memuji melalui Kidung Jemaat 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Bapak Ibu tentunya sudah sering mendengar atau bahkan menggunakan jargon seperti yang barusan kita lihat tadi. Bagaimana
suaranya Basman, grupnya Kartolo zaman dulu ya, itu kembali terngiang hari-hari akhir ini. Di grup-grup WA kita bahkan ada stiker-stiker lucu yang mengenai itu. Angel temen tuturanmu gitu ya. Itu memang menggambarkan betapa hari-hari sekarang ini ada banyak orang yang sepertinya bebal, sudah diberi banyak himbauan, diberikan aturan-aturan untuk ditaati, tapi justru dengan sengaja dilanggar. Jadi memang seperti sebuah kebebalan yang terus-menerus dipertontonkan. Betapa kita sulit mengikuti berbagai aturan yang dibuat yang sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Bapak Ibu, bersama tadi kita sudah membaca bagian Alkitab dari kitab Yeremia, yaitu seorang nabi yang hidup di masa pemerintahan 5 orang raja di kerajaan Yehuda. Kehidupan bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada di masa pembuangan di kerajaan Babel. Jadi memang Tuhan mengutus Nabi Yeremia ini untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Umumnya Nabi Yeremia menyampaikan hal-hal mengenai penghukuman atas bangsa Israel. Kenapa ini terjadi? Kenapa bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan ternyata mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa harus terpukul, dikalahkan oleh musuh-musuhnya, dan kemudian dibuang ke Babel yang jauhnya hampir 800 kilo dari kerajaan Israel yang sebelumnya. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh derita. Dan pada saat itulah Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk terus-menerus menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan dan juga hukuman-hukuman yang akan terus dialami oleh bangsa Israel. Kita tahu bahwa masa pembuangan bangsa Israel di Babel itu tidak sebentar, hampir 80 tahun. Jadi kalau 80 tahun itu kira-kira ya hampir masa kehidupan 2 generasi ya. Jadi yang mungkin sebelum dibuang ke sana itu masih muda, bisa jadi akan mati di kerajaan Babel, atau sebaliknya bahwa yang lahir di daerah pembuangan itu juga akan mengalami usia yang cukup lanjut, karena hampir 80 tahun bangsa Israel mengalami masa-masa penderitaan dan pembuangan di negeri Babel. Di ayat yang ke-12 sampai dengan 15 kita bisa melihat bagaimana besarnya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga bisa digambarkan di sini bahkan seperti penyakit yang tidak tersembuhkan. Bangsa Israel yang dulunya besar dan selalu dalam kemenangan karena dilindungi oleh Tuhan, seolah-olah dibiarkan dihancurkan oleh para musuh-musuhnya. Bahkan Tuhan katakan sendiri melalui nubuatan Nabi Yeremia itu bahwa memang Tuhan yang memukul mereka melalui tangan para musuhnya. Kalau itu semua dipertanyakan, mengapa itu bisa terjadi? Tentunya karena kesalahan bangsa Israel sendiri, oleh kepemimpinan raja-raja setelah Yosia yang ternyata melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada dewa-dewa dan allah-allah yang lain. Dan itu tentunya sangat melukai hati Tuhan, karena ternyata bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu tidak lagi setia dan meninggalkan Tuhan. Sehingga sepertinya Tuhan kemudian membiarkan, Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi, sehingga diibaratkan seperti tadi,
seperti penyakit yang tidak tersembuhkan. Tidak ada lagi yang mengingat karena semuanya sudah meninggalkan. Jadi apa yang dulu sebuah kejayaan telah dibiarkan Tuhan atau diizinkan terjadi, sehingga bangsa Israel sungguh mengalami masa penderitaan, masa dibuang, dihina, ditindas, dijauhkan dari negeri asal untuk kemudian diperbudak dalam waktu yang tidak sebentar, cukup lama. Mengapa ini dibiarkan? Mengapa ini diperkenankan Tuhan terjadi? Tentunya ada maksud didikan, bahwa kalau memang sudah susah diberi peringatan, diberikan aturan dan dengan sengaja mengkhianati, dengan sengaja meninggalkan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menggunakan musuh-musuhnya untuk kemudian menindas dan menghancurkan bangsa Israel di negeri pembuangan. Bersyukurnya ternyata masa penderitaan itu tidak untuk selamanya. Memang bukan sebentar, cukup lama, tapi tidak untuk selamanya. Di ayat 16 dan sampai dengan 18 kita membaca bahwa Tuhan akan membalikkan semua keadaan. Bangsa Israel yang tadinya menjadi tawanan akan berbalik, lawan-lawannya justru akan menjadi tawanan. Orang-orang yang merampok justru akan terkena perampokan, yang menjarah justru akan dibuat Tuhan menjadi jarahan. Jadi semuanya akan dibalikkan oleh Tuhan. Tadi kita baca bahwa memang Tuhan yang mengizinkan semua hal yang buruk terjadi. Tuhan yang memukul melalui tangan musuh. Tapi di ayat 17 kita membaca bahwa Tuhan juga yang akan menyembuhkan segala dan mengobati luka-luka. Bahwa yang tadinya disebut sebagai orang buangan dan tidak lagi ditanyakan, tapi Tuhan akan pulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan kembali kehidupan bangsa Israel. Kemah-kemahnya akan kembali didirikan dan puri-puri akan kembali dibangun di tempat aslinya. Artinya Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan bangsa Israel ke dalam masa kejayaannya. Dan kemudian setelah semua kepulihan terjadi, tentunya ucapan syukur akan kembali dinaikkan. Jadi ketika bangsa Israel sudah berbalik kembali kepada Tuhan, Tuhan yang tadinya mengizinkan berbagai penderitaan terjadi, Tuhan yang memukul, Tuhan juga yang akan memulihkan dan mengobati, memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala, sehingga harapannya semuanya itu akan menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa Israel dan keturunannya, bahwa kalau dengan sengaja meninggalkan Tuhan, dengan sengaja melukai hati Tuhan, maka mungkin memang didikan dengan cara yang keras yang diperlukan. Ketika peringatan-peringatan lisan, ucapan-ucapan tidak lagi dihiraukan, maka mungkin memang pengalaman yang menyedihkan diizinkan terjadi, bahwa setiap kesalahan yang dibuat harus siap dijalani konsekuensinya, penghukuman dari Tuhan salah satunya. Tapi puji syukur bahwa Allah kita itu Allah yang tidak mendendam, Allah yang akan senantiasa mengampuni. Karena sesungguhnya yang diinginkan Tuhan Allah itu seperti yang tertera di ayat yang ke-22, bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Sebuah hubungan yang harmonis di antara Tuhan Sang Pencipta dengan umat pilihannya, bahwa kita sebagai umat memperlakukan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Allah
dan kita sebaliknya juga berlaku sebagai umat yang baik. Bapak Ibu, tentunya apa yang sudah dialami bangsa Israel boleh menjadi pelajaran buat kita sampai sekarang ini, supaya kita tidak lagi seperti yang biasa dijadikan meme yang tadi ya, supaya jangan angel tangan tuturanmu. Karena kalau kita sudah angel dituturi, mungkin Tuhan akan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita. Karena memang mungkin pengalaman yang harus kita jalani itu memang diperlukan. Ketika ucapan tidak lagi mempan, maka seperti juga banyak kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita ngeyel dengan pilihan-pilihan dan pikiran kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka pengalaman yang akan mendidik kita. Tentunya semuanya atas izin Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan yang baik. Kita juga akan bisa baca dari Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau kita dengan sengaja memilih melakukan apa yang salah, apa yang tidak berkenan, ya memang bukan damai sejahtera yang akan kita dapatkan. Dan bagaimana Tuhan menarik kita kembali ke tracknya, ke jalur yang dikehendaki Tuhan, mungkin diperlukan cara yang keras supaya kita sungguh-sungguh boleh menyadari. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita juga mengalami masa-masa yang sulit bersama ya, masa pandemi ini dialami oleh orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya kita saja. Kalau itu dipertanyakan apakah ini adalah sebuah bagian dari hukuman, kita perlu dengan bijak merenungkannya. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan Tuhan. Tapi yang jelas bahwa pada saat ini kita mungkin sedang mengalami didikan itu. Tuhan izinkan berbagai hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya selalu ada maksud baik Tuhan. Sungguh kita patut mensyukuri bahwa Tuhan yang menghukum itu adalah juga Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang memukul itu adalah juga Tuhan yang merangkul kita. Seperti bacaan dari hari ini yang judulnya Tego lorone ora tego patine, seperti itu mungkin hubungan Tuhan dengan kita, seperti orang tua yang penuh kasih sayang, bahwa kalau memang anak-anaknya sulit diberitahu, kadang memang dibiarkan untuk mengalami sendiri hasil dari keputusannya. Ketika hal yang sulit itu terjadi, orang tua tidak akan tega. Mungkin kita semua pernah, atau setidaknya saya dulu juga pernah, bahkan sampai perlu memukul anak saya ketika tidak bisa lagi diomongi, dituturi baik-baik. Tapi setelah saya ya memang dengan emosi ya, sengaja memukul dia, tapi setelah memukul lalu saya juga menyesal. Saya akan kemudian merangkul dan meluk dia, berharap bisa meredakan penderitaannya karena saya lakukan pemukulan ya dulu zaman anak saya masih kecil. Bapak Ibu, tentunya kita tidak ingin terus-menerus menjadi bebal, terus-menerus angel tuturane
supaya jangan nanti kita harus menanggung konsekuensi dari setiap kesalahan, penderitaan yang akan kita alami. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu loh, Tuhan yang penuh kasih, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kesetiaannya bahkan turun-temurun. Kita mungkin tidak tahu berapa lama masa sulit ini akan terjadi, tapi yang patut kita imani dan kita percaya, pada waktunya Tuhan akan memulihkan bagi kita semua. Mari bersama Bapak Ibu kita terus menaruh iman, percaya, dan pengharapan kita akan kasih Tuhan Yesus. Di dalam melewati masa sulit ini, kita tidak patah semangat, tidak putus pengharapan. Pada waktunya Tuhan akan pulihkan ini semua. Mari terus kita belajar di dalam masa-masa didikan ini, bagaimana kita seharusnya menggantungkan hari dan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan Allah yang tidak berkesudahan. Karena sudah terbukti, Tuhan Allah mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Bahkan nyawanya pun diberikan bagi penebusan dosa kita. Mari kita juga terus selalu berusaha menjalani hidup ini berlaku sebagai umat yang baik, tahu caranya bagaimana membalas cinta kasih Tuhan yang sudah sangat luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai respon dan ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, mari bersama kita mengumpulkan persembahan ungkapan syukur kita sambil memuji melalui PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Monggo Bapak Ibu bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah kami renungkan bersama. Kami boleh kembali mengingat bahwa Engkau Allah yang sangat baik, yang kasih setianya tak berkesudahan, bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu semua tidak terlepas dari pantauan tangan kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan betapa kami harusnya tetap menaruh iman, percaya, dan pengharapan kami dengan penuh ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini izinkan kami berdoa. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau yang terlebih mengetahui Tuhan. Satu persatu kiranya Tuhan berkenan tilik dan lawat mereka. Tuhan kiranya berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan, agar dalam kelemahan fisiknya Tuhan, imannya tidak kendor, pengharapannya tidak runtuh ya Bapa, tapi sungguh boleh makin bertumbuh karena hanya mengandalkan kekuatan hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk setiap upaya pengobatan yang dilakukan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga setiap obat-obatan yang diminum boleh menjadi sarana
bagi kesehatan dan kesembuhannya. Kami berdoa buat setiap saudara sekami yang pada saat ini tengah terbaring entah di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memberkati, mengasihi, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa buat setiap saudara kami yang tengah mengalami pergumulan, Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan hal-hal lain yang membuat kehidupan ini terasa begitu menekan dengan berat. Tuhan kiranya berkenan menjamah setiap mereka, memulihkan keadaan mereka seperti maksud dan rencana-Mu, Tuhan. Hanya mohon kami dikuatkan menjalani ini semua dengan tetap menaruh iman percaya Engkau Tuhan Allah yang baik. Rencana dan rancangan-Mu adalah baik dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami. Kami mengucap syukur untuk GKJW Jemaat Waru, gereja yang Tuhan sudah berikan tempat kami boleh bernaung dan beribadah bersama. Kami berdoa menyerahkan setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan, baik oleh Bapak Pendeta, Bapak Ibu Guru Injil, demikian juga dengan seluruh majelis penatua dan diaken yang Tuhan sudah pilih. Kiranya Bapa memberkati setiap pelayanan yang diupayakan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh yang dilakukan itu hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan wilayah 1 sampai dengan 12 untuk setiap pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, agar kami sebagai anak-anak-Mu tetap menaruh iman, pengharapan, dan kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk pembangunan yang sudah boleh terjadi di gereja kami, gedung gereja yang sudah sangat megah yang Tuhan izinkan boleh kami miliki, walaupun sampai dengan saat ini kami belum bisa menggunakannya secara leluasa untuk beribadah ya Tuhan. Tolong kami tidak pernah luput terus mengucap syukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami ini Tuhan, di pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Tuhan kiranya berkenan memberikan hikmat bijaksana buat setiap pimpinan maupun jajaran pemerintahan yang ada, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Amanah yang mereka emban ini dengan sungguh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan, walaupun di masa yang sulit ini, kami semua boleh bersatu hati, bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap upaya vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati setiap distribusinya sampai dengan kesasaran di setiap masyarakat, sehingga kiranya ya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan upaya pemerintahan kami untuk menanggulangi berbagai masalah yang timbul akibat COVID-19 ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan oleh perkenan Tuhan saja bangsa kami boleh dipulihkan. Seluruh dunia juga boleh kembali dipulihkan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami terus-menerus dalam masa penderitaan. Akan ada masanya Tuhan memulihkan segala sesuatu, karena Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih ya Bapa untuk segenap kasih karunia Tuhan buat bangsa dan negara kami.
Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ajari kami ya Tuhan, selalu berusaha memberikan yang lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dilandasi iman dan percaya Engkau Allah yang memelihara. Ajari kami membalas kasih-Mu dengan selayaknya. Terima kasih ya Bapa, kiranya persembahan yang sudah terkumpul ini juga boleh dipakai sebagai berkat Tuhan atas kami dalam melakukan kepelayanan-Mu di dunia ini. Nama Tuhan makin dipermuliakan. Berikan kepada setiap pengelolanya roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini Tuhan, seperti yang Tuhan sudah ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan bersama-sama sungguh bertekad di dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Kita akan memujikan KPJ nomor 114, Gusti Sestu Kulo Tresno. Oh
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.